silakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujian awal kita pujikan, kasih Allah melingkupi saya. Bertemu dalam kasih-Nya. Karena itu adalah obat untuk segala sakit penyakit, duka hati,
penghiburan untuk kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Lingkupiku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat kesempatan ini kami boleh datang bersama-sama memuji memuliakan namamu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan Roh yang kudus, supaya lewat firman-Mu Tuhan Engkau menjangkau kehidupan kami. Bukan hanya mengobati tubuh jasmani kami, tapi lewat firman-Mu Engkau mengobati rohani kami, supaya kehidupan ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami butuh urapan Roh-Mu untuk mengurapi kami, dan lewat firman-Mu dalam urapan Roh yang kudus kami mendapatkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang mengubahkan hidup kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan sih bisa mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan membuka dalam suratan Efesus Kita akan baca melihat yang ke-12 dan 13. Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. Efesus pasal 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita perhatikan di sini bahwa pelayan-pelayan Tuhan, di atas dikatakan ada para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mereka untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi ibadah kita datang beribadah kepada Tuhan hari ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi hadirnya kita dalam ibadah, dalam kebaktian, ibadah dalam urapan Roh yang kudus, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Itulah sebabnya maka kita harus hidup kudus. Kalau kita tidak menjadi orang kudus, susah ya untuk memperlengkapi. Orang-orang kudus itu orang-orang yang disendirikan, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang disucikan ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi orang-orang yang suci hatinya, itu orang-orang yang dapat melihat Tuhan. Situasi pandemi sekarang ini, orang hari ini lebih fokus kepada virusnya. Sehingga kita menjaga diri sedemikian rupa supaya kita tidak mengalami penularan. Karena apa? Kalau kita mengalami itu, kita mengalami penularan virus, maka kita akan sakit. Kalau cuma sakit sih tidak masalah. Apalagi kalau namanya sakit virus itu menyebabkan flu, oh biasa. Atau pilek, oh nggak masalah ya. Tapi kalau virusnya corona, batuk pilek membawa kematian, nah inilah yang menjadi persoalan kita. Kalau masalah itu tidak menggentarkan orang dengan membawa orang itu kepada kematian, orang nggak akan seperti hari ini.
virus-virus influenza yang lalu-lalu gampang. Ya, istirahat, mandi air hangat misalnya, minum paracetamol, selesai. Ya, kalau mungkin nggak bisa, beli jamu, gampang. Kalau masih belum, ya dipijat, sih nggak bisa, dikeroi, nah kan gitu, selesai. Karena menurut kita bahwa penyakit flu yang lalu tidak membawa kematian. Tetapi hari ini virus yang mungkin dia memiliki genetika yang berbeda, yang kemudian disebut dengan virus corona ini, orang takut kena. Orang tidak menganggap flu yang disebabkan oleh virus corona itu flu biasa. Tetapi dia berpikir bahwa kalau kena ini membawa kepada kematian. Sama dengan kepanikan orang kalau kena penyakit demam berdarah. Demam berdarah juga tidak ada obatnya. Hanya imun tubuh dikuatkan supaya virus demam berdarah itu bisa dikalahkan oleh imun yang ada dalam tubuh kita. Demikian juga sebaliknya, kita menghadapi virus ini nggak ada obatnya. Ada vaksin nanti mungkin akan ditemukan. Kita masih gentar, kita masih takut. Sehingga itu menjadi perhatian kita, itu menjadi fokus hidup kita. Itu yang memberikan hidup kita, memberi perhatian lebih kepada hidup ini. Sehingga orang tidak bisa melihat Allah. Orang melihat dirinya. Dengan adanya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, banyak cuci tangan, menghindari kerumunan, sedapat mungkin tidak keluar kalau tidak ada hal yang penting, makan makanan yang bergizi, yang semua orientasi hidupnya hanya untuk melihat diri sendiri. Orang tidak melihat Tuhan. Orang lain menjadi sesuatu yang berbahaya bagi dirinya apabila ada virus. Makanya kalau tetangganya positif, wah, kita jadi parno, jadi paranoid. Orang tidak melihat Tuhan. Dia lebih sibuk dengan keadaan sekarang, dia melihat virus, melihat ini dan sebagainya. Dan akhirnya virus yang membawa kita kepada krisis, bukan hanya cuma krisis kesehatan, sampai kepada krisis ekonomi. Kita melihat lebih dalam lagi ke keadaan kita. Bagaimana hari-hari kita yang lalu waktu masih normal, kita masih bisa bekerja dengan rutin, kita masih bisa mendapatkan penghasilan, pendapatan yang rutin. Tetapi setelah 3 bulan terakhir ini kita harus banyak tinggal di rumah, kemudian kita hanya hidup dengan makan, bukan gaji lagi, mungkin ya semampunya perusahaan bisa menggaji kita. Problem persoalan begitu rupa muncul. Untung saya di awal-awal tahun sudah mempersiapkan diri. Nah, yang tidak siap dalam arti mempersiapkan diri adalah kita tidak lagi hidup mengikatkan diri kita kepada dunia ini. Kita mulai lepaskan satu persatu, kita mulai tinggalkan satu persatu. Dan kita tidak takut menghadapi semuanya. Kebergantungan hidup kita mulai kita lepaskan.
mulai dikurangi. Sebelum adanya pandemi, Tuhan sudah memberitahu bersiap sedia. Sehingga dalam situasi apapun kita nggak masalah, karena kita melihat Tuhan. Iya kan? Dulu kita banyak persembahan ini, maju ke depan, persembahan 2 kali, persembahan itu dan sebagainya. Setelah itu saya hanya 1 kali saja, hanya dengan persembahan pakai amplop, dah sudah selesai. Persoalan perpuluhan sudah saya kasih tahu. Milik Tuhan itu bukan 1/10, milik Tuhan itu 100%. Bukan saya terus minta semua uangmu, enggak. Saya juga tidak mau ngambil kepentingan dari 1/10 yang oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. 1/10 masih mengikat mereka dan itu sangat ketat. Buat saya enggak. Saya kasih 1/10 boleh, enggak kasih enggak apa-apa. Jangan gara-gara uang kita nggak bisa masuk surga gitu loh. Wah, gara-gara nggak bisa kasih 1/10 kamu nanti nggak bisa masuk surga. Siapa yang bilang? Itu saya longgarkan, itu saya lepaskan itu. Sehingga saya nggak kepikiran. Nah itu nggak gampang. Makanya sebelum corona saya sudah men-setting pikiran saya harus begini. Wis bergantunglah mbak Tuhan, wis karepmu Tuhan lah gitulah. Bahasanya itu begitu. Ya. Tapi Tuhan ajar kita untuk hidup kita ini terus kreatif. Mulai saya lepaskan. Dulu saya nangani berapa banyak proyek, 1 bulan bisa 3-4 proyek saya tangani. Sekarang saya lepaskan. Sebelum corona sudah saya lepaskan. Jadi pelan-pelan, sekalipun sekarang masih banyak sing telepon. Waduh Pak, bagaimana Pak Yusak, kapan kunjungan ke rumah saya Pak Yusak, tolong Pak Yusak gini. Gak ngerti wongi corona. Ya kan? Jadi sudah lepas. Kita hanya mau melihat Tuhan dalam hidup ini. Maka orang-orang yang dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Tapi banyak orang tidak mau melihat Allah. Dia masih pengen bisa lihat dunia ini. Masih pengen mau lihat taman safari misalnya, mau pengen lihat ini, mau lihat ini, semua mau dilihat. Ya nggak apa-apa sih melihat, cuma jangan itu jadi keinginan gitu loh. Biasa saja, bisa lihat enggak lihat nggak masalah gitu loh. Orang mau cerita tentang mall, mau cerita ini, cerita, oh ini gak kepingin ya nggak usah, ini pengen ya datang, oh nggak masalah. Tapi jangan itu sebuah keinginan, sehingga itu membuat kita selalu ingin menggebu-gebu, ingin jalan-jalan lagi ke mall, bikin makan enak. Ini orang nggak ngerti apa ya. Corona ini membuat kita itu melepaskan semua perkara dunia ini pelan-pelan. Sampai nanti tidak ada lagi yang kuingini selain Engkau Tuhan. Begitu. Ini orang yang kudus, ini orang yang suci. Nah tugas kami adalah memperlengkapi orang-orang kudus ini untuk masuk dalam pembangunan, dalam rencana Tuhan. Sama juga di dalam Ibrani pasal yang ke suratan Ibrani
pasal yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani 12:4 ayat 14, bukan berusahalah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat akan melihat Tuhan. Nah, hari-hari kita yang lalu-lalu kita lihat tiap hari, kita renungkan tiap hari hanya pekerjaan, hanya ya memperbanyak keuntungan, dan itu memang kita bekerja sungguh-sungguh begitu. Tapi itu menyita waktu kita untuk hidup kita tidak bisa melihat Tuhan lagi. Anak-anak sekolah hanya hidup dengan literatur, dengan buku-buku yang mereka punya, mereka belajar dari buku, sehingga buku itu meluluskan mereka dari sekolahnya, menaikkan dia dari sekolah kelasnya. Jadi anak-anak sekolah itu naik kelas itu gara-gara buku, bukan gara-gara kehidupan setiap hari, bukan karena pengalaman, karena praktek hidup, bukan, tapi karena buku. Belajar sampai pinter, ujian, naik kelas, lulus sekolah karena buku. Tetapi buku itu belum meluluskan kita dari hidup ini, karena buku itu masih literasi, sebuah buku, tetapi kehidupan ini sebuah praktek kehidupan langsung. Nah, praktek kehidupan inilah yang harus menjadikan kita menjadi lulus sekolah kehidupan. Nah, menyebabkan kita hari ini lulus, hari ini cara pandang kita mau melihat siapa. Ada banyak orang hidup dipengaruhi karena melihat dokter enak, mau jadi dokter. Cita-citamu apa? Jadi dokter. Ya. Lihat apa lagi? Lihat tentara. Wah, aku mau jadi tentara. Nggak ada orang kemudian tuh lihat pemulung tuh, lo jadi pemulung lo. Padahal pemulung hari ini tuh, waduh, kaya-kaya tuh, rumahnya bisa 4 loh, truknya bisa 5. Saya kenal pemulung dulu di situ itu, bojone sampai 4 loh. Waduh, pemulung kerjaannya kok ini lumayan bisa loh. Truknya akeh, rumahnya akeh, bojone akeh bisa. Coba gitu, pemulung nggak ada, tapi ayo nak jadi pemulung, nggak ada. Karena pemulung itu hidupnya tanpa literasi, tanpa buku. Dia hanya ngumpulkan, dia jual, dia biasakan hidup gitu, kerja keras, dia kumpul begitu. Nah, orang berpikir dengan membaca buku sampai dia lulus sudah dianggap kerja keras. Belum. Makanya orang lulus itu tidak bisa lulus sarjana kemudian dia masuk kerja itu gampang, nggak bisa. Karena apa? Karena kehidupan ini tidak diluluskan oleh buku, kehidupan ini diluluskan oleh kehidupan kita, kerja keras kita menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah hidup. Itulah yang namanya sekolah kehidupan, itulah yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Melihat Allah itu nggak bisa cuma melihat Alkitab. Memang Alkitab kita itu menjadi literasi, menjadi literatur, buku kehidupan kita. Tetapi yang sesungguhnya sekolah kehidupan itu pada waktu kita mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita mengalami pergumulan, ikut Tuhan itu tidak kemudian apa kamu punya Alkitab, kamu punya Alkitab baru kamu ikut aku. Enggak, kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu. Ini salibmu, gorong gawi salib, bikin salib buat dirinya. Apa salib? Makna salib penderitaan. Ya, terserah kamu mau salibmu itu beratnya seberapa, terserah.
Aku ojo antep-antep Tuhan pikul salib ya wis kok njaluk pirang kilo, 1 kilo ae. Tapi nih 1 kilo itu terus di pundak kita. Mohon maaf ya, ke kamar mandi ada pikulan 1 kilo, mau ke tidur ada pikulan 1 kilo, terus 1 kilo itu nemplek terus di badan kita. Berat enggak? Berat. Itu jerawat itu beratnya sak piro sih? Orang yang punya jerawat itu berat antapnya piro? Ditimbang pidesen cukup. Berapa beratnya jerawat? 1 kilo? Enggak. Mungkin sekian gram. Tapi itu kalau mengganggu di muka kita, jadi masalah enggak? Jadi masalah. Kok jerawat itu gak hilang-hilang. Tontoki terus bendino. Gak ditontok rambutnya wis apik, rapi, alise wis kabeh. Tinggal yang satu kecil jadi masalah. Jerawat bisa jadi persoalan. Dia sekalipun kecil tapi bermasalah. Makanya nggak perlu yang gede-gede. Loh, virus itu kan nggak bisa dilihat. Nih iso ditontok ngono, wae iso menghindar. Wah, nanti virus lewat, menghindar. Masalahnya virus nggak kelihatan. Masuk kan bendino masih nggawe apa itu mikroskop. Motone ditempeli bukan ditempeli mek kacamata, ditempeli mikroskop. Ono virus, awas. Kurang kerjaan. Iya kan? Mestinya matanya itu dikasih kacamata pembesar supaya bisa melihat virus, tapi enggak, sing ditutup cangkeme, enggak kan itu. Ya. Nanti kalau kita hidup sekian tahun lagi, nanti kalau ada sebuah cerita begitu, virus itu loh bisa dilihat, loh cangkeme sing ditutup kan gitu loh, kan jadi cerita lucu gitu. Jadi kita memperhatikan dengan sungguh hari ini kan belum ditemukan itu alat kacamata melihat virus. Kalau ada kacamata melihat virus ya kita kemana-mana lihat pakai kacamata kita bisa menghindar. Tapi pasti nanti akan ada. Wong ada kacamata inframerah kok. Ada kacamata ini, ada kacamata ini, ada ini. Tentu harganya mahal. Tapi bukan sekarang, nanti. Tetapi yang kita perhatikan di sini kembali bahwa ada banyak hidup manusia itu tidak melihat Tuhan, melihat masalah, melihat persoalan, beratnya hidup ini. Kita berpikir bahwa mengikut Tuhan itu dengan memiliki kitab suci, iya betul. Tapi kitab suci tidak cukup. Kalau kamu ikut aku, pikul salibmu. Penderitaan, persoalan, masalah, itu harus kita hidup di dalamnya menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga hidup kita dapat melihat Tuhan. Bukan karena agamanya. Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 4 itu berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Atau dengan kesimpulan sederhana, orang yang tidak dapat masuk ke kerajaan surga itu sama dengan orang yang tidak bisa melihat Allah. Tuhan berkata, kamu ini guru, kamu ini pengajar, kamu ini orang pinter Alkitab, tapi kok kamu tidak ngerti gitu. Melihat Tuhan, melihat surga saja kamu tidak tahu. Maka kamu harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali itu untuk orang-orang yang memiliki kepandaian di literatur, di literasi Alkitab, kitab suci. Maka sebenarnya orang-orang yang lahir baru itu khusus untuk orang-orang yang pintar Alkitab, teologi itu.
Lalu orang-orang yang tidak memiliki teolog begitu, apakah perlu lahir baru? Sesungguhnya enggak perlu, sederhana saja, percaya Yesus selesai. Beriman kepada Yesus selesai. Tetapi iman yang macam apa yang harus kita menganggap itu iman yang selesai? Memang iman ada dua, percaya, yang kedua iman harus menjadikan sebuah perilaku hidup. Dia hidup karena apa ini? Motivasinya apa ini? Tujuannya apa ini? Kita bisa lihat orang ini. Ini orang ini mau apa maksudnya? Coba kita memperlakukan hidup kita setiap hari rutinitas, kita mesti tahu kita ini mau kemana sih? Arah kita mau apa sih? Jangan buleti, jangan nggak jelas. Nah, tindakan kita ini dipengaruhi oleh karena tujuan, karena kita sedang melakukan proses perjalanan hidup. Tetapi sekarang masalahnya yang kamu lihat ini siapa dan apa. Nah, kalau orang-orang yang tidak melihat Tuhan, dia sukar untuk menyucikan dan mengkuduskan dirinya. Itulah sebabnya kembali dalam Efesus pasal yang keempat tadi, bahwa orang-orang kudus akan diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan. Nah, banyak orang Kristen mengatakan pelayanan itu di gereja. Lah, terus di luar gereja ngapain? Maka dulu saya katakan banyak orang itu salah ya. Mau kemana? Mau ke gereja, ngapain? Mau melayani Tuhan. Ya terus kaget, kok melayani Tuhan kok ke gereja ya? Oh ya, di sana nanti saya bisa pimpin pujian, saya bisa nyanyi sangkun dan sebagainya. Nah terus kamu hari-harimu tiap hari ngapain? Hari-hari kita tiap hari itu ngapain? Bukankah kalau istri melayani suami itu termasuk pelayanan kita kepada Tuhan? Bukankah kalau kita bekerja di perusahaan, dimanapun kita bekerja, kita melayani perusahaan, apakah itu juga termasuk pelayanan Tuhan? Seharusnya pelayanan Tuhan. Memang pandemi ini membuat kita ini judek ya. Arek-arek gak sekolah, nggak resek tok di rumah kan? Oh manik nih anakku rodok lumayan banyak. Kono nih anak pertama gak gelek masalah, anak kedua nggarai mbake. Engko nih anak adik nggak nggarai gantian. Masih apa mbake sing nggarai? Ono ae. Tapi kita ngomong ya anak ini kapan sekolah ini kan. Jadi kalau anak sekolah itu kan seneng ya, cepet dibanguni cepet, suruh mandi cepet, makan cepet, berangkat sekolah. Masuk jam 7, pulang jam 3. Puji Tuhan, kenapa? Jam itu sampai jam itu enggak ketemu anaknya. Apalagi kalau orang tuanya bekerja, masuk jam 8, pulang jam 4. Anak pulang jam 3, orang tua pulang jam 4, jeda 1 jam, kemudian kumpul sebentar, tidur, besok begitu lagi. Saiki gak mendino nang omah. Baru ngerti nih ibu iki cerewet, lebih cerewet tembani guruku. Ibu iki lebih cerewet tembani guruku. Ya. Sama juga. Mengapa ibunya cerewet? Karena lihat ternyata aku ini sekolah aku males, gak tau belajar ya. Mulai. Karena hari-hari hidupnya banyak di rumah, gak kemana-mana. Maju. Waktu 8 jam itu satu hari, yang satu sekolah, yang satu kerja. Rasanya nggak ketemu itu
rindu tapi nek ketemu terus bendino. Suwi-suwi kapan kon sekolah anak? Gitu. Bu moco. Apa? Masuk sekolah tanggal 1 Januari. Lu cek doy kan gitu. Dulu kalau anak sekolah itu sing dinteni niku libur panjang. Saiki kepanjangan libur. Ketahuan iki kapan lebih. Ya. Sama juga yang bekerja begitu lama, akhirnya pekerjaan itu tidak efektif lagi. Akhirnya kemarin saya mendengar ada orang minta pekerjaan sama saya. Pak, tolong Pak, saya minta pekerjaan. Loh. Saya bilang kaget. Kenapa? Iya, perusahaan saya ini bangkrut. Loh, maksudnya minta kerja itu apa maksudnya? Kalau cuma untuk minta kerja, tak suruh kerja gampang. Wah, tak mau kerja. Tapi maksud pekerjaan itu apa? Supaya dapat gaji. Kamu kerja boleh sama saya, tapi dapat gaji tidak saya kasih, mau enggak? Wah, ya mikir gak lem ya. Ya minta pekerjaan, tak kasih kerjaan, tapi minta duit enggak, ya apa mau? Bingung deh. Ya. Wah, ini sudah telepon saya, Pak. Ya apa, Pak? Kerjaan ini bagaimana dilanjutkan apa bagaimana? Wis pensiun. Bingung. Ya. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa tempat pelayanan kita itu lebih banyak di rumah tangga kita, lebih banyak di pekerjaan kita, lebih banyak di sekolah kita waktu kita sekolah. Kalau cuma ke gereja itu kan cuma kebaktian berapa menit sih, berapa jam. Makanya saya di sini bukan melayani, saya memperlengkapi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini orang-orang kudus diperlengkapi untuk masuk dalam pekerjaan pelayanan. Melayani. Melayani di mana? Dalam kehidupan kita setiap hari, di rumah, di pekerjaan, di mana, terhadap tetangga, kepada siapa. Nah, melayani ini konsepnya adalah memberi. Memberi tidak selalu uang, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi nasihat, advice. Maka hidup ini harus memberi. Mengapa kita harus memberi? Yang pertama, memberi itu bagian dari kehidupan ini. Hari ini kita menjadi ini karena pemberian. Saya jadi pintar karena yang memberi pintar siapa? Tuhan. Ya. Tapi lebih dari itu, siapa yang memberi pintar? Guru. Guru memberikan ilmunya kepada kita sehingga kita hari ini jadi pintar. Itu diberi. Kita hidup karena pemberian. Orang tua kasih uang saku kita, diberi. Orang lain kasih kita, pemberian. Kita hidup hari ini karena pemberian. Jadi mengapa kita melayani? Karena kita telah diberi dan kita hidup dari pemberian. Kita hidup dari pelayanan ini. Yang kedua, memberi itu membuat kita tidak egois. Memberi itu membuat kita tidak egois. Memberi itu membuat kita mikir orang lain. Sekalipun itu keluargamu, itu tetap orang lain. Suami memikirkan istrinya, istri memikirkan suami, suami memikirkan anak-anak memikirkan bapaknya, ibunya dan sebagainya. Saling hidup dalam pemberian, dalam pelayanan. Kita nggak boleh egois. Jangan nuntut minta terus. Terima. Nggak bisa. Hidup ini karena pemberian. Kalau engkau diberi orang lain sampai hari ini seperti ini,
dan kau lupa memberi orang lain, engkau terlalu egois. Maka pelayanan itu memberi. Dan yang ketiga, memberi itu harus memberi itu harus sebuah tindakan yang dilakukan, dipaksa dilakukan. Engkau mengatakan memberi itu ikhlas, tetap bagaimanapun dalam melakukannya engkau terpaksa. Maka memberi itu harus diniatkan. Dan memberi nggak usah kemudian kita berpikir feedbacknya, nggak usah tanya feedbacknya. Mengapa orang makan untuk kebutuhan tubuhnya? Nggak usah tanya. Aku makan supaya kenyang, nggak usah tanya. Mangan, engkau lapar. Kita lempar bal bekel ya, bola bekel itu. Lempar buang terbang, balik tidak? Balik. Soalnya dia karet. Tapi niku watu saudara lempar balik, tapi orang lain yang lempar dari sana. Soalnya kena gitu ya. Sopo sing nyawat gitu. Tapi kalau bola kamu lempar, enggak usah tanya balik kapan. Balik. Kita ini juga sering kali begitu. Kita ini memberi, kita menuntut feedbacknya, kita menunggu baliknya. Enggak usah kau pikir. Balik. Maka sebuah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu harus sebuah konsep memberi. Mengapa kita memberi? Karena kita hidup dari pemberian. Mengapa kita memberi? Karena kita memikirkan orang lain. Kita tidak jadi egois. Mengapa kita memberi? Karena kita niatkan itu. Sama dengan orang menabur, pasti menuai. Tapi tidak bisa nabur sekarang, besok nuai. Hanya orang-orang goblok yang melakukan itu. Nabur, nanam apa mbak? Nanam mencit. Kapan kira nuai? Sesuk. Pasti nang pasar di sesuk itu. Gak mungkin dari hasil taburan pencit saya itu ditabur benih, sesuk langsung mangan. Mesti sesuk budal nang pasar tuku. Tapi ini kapan? Ya 45 tahun yang akan datang. Nah itu nanti baru tumbuh. Itu baru betul. Kita nggak bisa ngomong hari ini. Memberi itu memberi saja. Pekerjaan pelayanan itu adalah pekerjaan memberi. Memberi advice, memberi pikiran, memberi hidup ini, memberi apa saja. Nggak harus uang. Coba kita bekerja yang dituntut apa sih? Kerajinan kita. Anak-anak hari ini kita nuntut apa nih? Masa kita nuntut dia lulus tok? Enggak bisa. Harus belajar. Belajar itu pemberian. Makanya kalau kita dikasih soal, kita bersyukur. Dikasih PR, kita bersyukur. Karena kita mau lebih baik. Kalau hidup kita hari ini kita mencoba menghindar dari ketakutan, menghindar dari masalah. Waduh, orang ini hidupnya nggak bisa lulus dengan baik. Kalau hari ini kita mengalami banyak penderitaan, mengalami kesukaran, kesulitan, kita mesti bergumul dan kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita bergantung pada Tuhan. Engkau lulus dengan luar biasa. Karena pelajaran pendidikan yang sesungguhnya dan pelayanan itu adalah dalam kehidupanmu setiap hari. Tidak hanya kita menjadi orang-orang yang hidup dengan literatur buku, bukan kitab suci, tidak. Tapi kita hidup dari kehidupan yang kita jalani, yang kita praktek. Sehingga ada sebuah pekerjaan pelayanan tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus.
membangun tubuh Kristus. Apa ini? Jejaring. Tubuh ini ada jaringannya, ada sel-sel hidup. Berapa hari saya dalam bimbingan rohani lewat YouTube, saya menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak menciptakan cuma materi diam ini yang nggak ada kekuatan apa-apa. Ternyata sel yang paling kecil pun di dalam tubuh kita punya kekuatan. Coba kalau dia tidak kemudian mati dan pecah, wah kita tetap jadi anak bayi ini, tidak pernah kita bisa tumbuh besar. Ada kekuatan nih. Sel-sel dalam tubuh kita ini luar biasa. Dan ternyata sel-sel dalam jaringan tubuh kita ini punya rumusan. Makanya ada dokter saraf, dokter apa lagi? Penyakit dalam, dokter paru-paru, dokter telinga, dokter hidung, dokter mulut, dokter gigi. Coba lengkap tuh. Ternyata di dalam tubuh kita semua ada rumusannya. Maka ada kedokteran, ada sekolah kedokteran. Sel-sel tubuh kita, waduh semua itu. Maka kalau kita hidup dalam pembangunan tubuh Kristus ini, kita masuk dalam sebuah jaringan. Jejaring hidup kita ini. Kita masing-masing punya kekuatan, kita punya kuasa dan punya tujuan. Tuhan itu menciptakan jari kita ada 10, lalu kemudian ada jempol, jari telunjuk. Jadi kemudian maksud Tuhan itu tidak ada gunanya, tidak semua berguna. Ada punya tujuan masing-masing. Tuhan itu menciptakan manusia tidak dengan bercanda. Ya kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus siapa? Mukanya manusia. Kakak ini kalau gitu. Coba nih pendapat gitu rame itu. Bikin manusia bisa lama itu, bikin manusia itu ruwet. Ya. Tidak ada dari bagian tubuh kita ini hasil candaan Tuhan. Tuhan bercanda, maka ada jempol. Tak gitu, bukan jempol itu hasil candaan Tuhan, benar-benar ada tujuannya. Enggak saya dewi, enggak kemudian sakarnya sendiri Tuhan menciptakan kita ini, tubuh kita ini, waduh sempurna. Ya. Saya dalam bimbingan rohani pagi menyampaikan tentang Allah pencipta itu. Waduh, kekaguman kita akan Tuhan itu luar biasa. Sebegitu sempurnanya, sampai bisa dilihat oleh mata, ya mata ada yang tidak bisa dilihat oleh mikroskop, ada yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tidak bisa dilihat oleh mikroskop, tapi harus dilihat dengan teleskop. Wah, itu luar biasa. Wah, ciptaan Tuhan ini luar biasa. Dan setiap ciptaan Tuhan itu ada tatatannya, ada rumusnya. Rumus itu begitu banyak. Maka ada namanya ilmu pengetahuan. Maka kita kembali bahwa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus itu masuk dalam jejaring Tuhan, jaringan Tuhan. Sampai kita semua menjadi satu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini tujuan kita beribadah. Jadi mungkin selain kali saya mengatakan tujuan kita beribadah bukan untuk memperkaya kita. Kalau cuma memperkaya kita, datang aja sama mentor-mentor itu. Mentor di dunia ini banyak. Tapi kalau kita mau hidup masuk di dalam hal ini, dalam pekerjaan pelayanan bagi orang kudus, wah ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kepada kita sekali mari kita sungguh-sungguh bawa diri kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku ini orang-orang kudus, orang-orang yang dibawa untuk dapat melihat Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat persoalan masalah kita setiap hari yang membuat kita stres, tapi mari kita hidup lihat Tuhan.
Kalau kita bisa melihat Tuhan dan kebesarannya luar biasa, kita hanya berkata, Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Engkau membuat kehidupan kami lengkap dengan Tuhan menciptakan hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Kita akan masuk dalam doa. Kudus, kudus Tuhan, kudus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam. Bersama kita bangkit berdiri. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus nama-Mu, ku beri dalam ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku beri syukur dalam Timur indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan hidup kami yang sesungguhnya kami dapat melihat Tuhan dalam hidup kami. Tetapi seringkali arah tujuan kami ini Tuhan meleset daripada tujuan yang sesungguhnya, sehingga dunia ini menjadi tujuan kami melihat hidup ini. Kekayaan dunia yang melekat pada hidup kami menjadi tujuan hidup ini. Tuhan Yesus bukan menjadi tujuan yang sesungguhnya di dalam ibadah kami, di dalam kami mengikut Tuhan. Sehingga kami seringkali hidup tidak dibangun dalam pekerjaan pelayanan, tetapi kami seringkali dibangun dalam sebuah pekerjaan kepentingan.
dan bukan kepentingan Tuhan, tetapi kami melihat kepentingan diri manusia, kepentingan pribadi manusia, sehingga kami tidak dapat hidup berjejaring dengan sesama manusia, dengan orang-orang yang hidup dalam pembangunan tubuh Kristus. Tetapi yang kami lihat adalah kerusakan yang terjadi di Tuhan, kerusakan persekutuan yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan yang kami telah jalani dalam hidup kami. Perkenankan kami Tuhan hidup bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami dibimbing Tuhan untuk masuk dalam sebuah pekerjaan pelayanan, karena kami adalah orang-orang kudus, orang-orang yang memiliki perhatian hidup ini hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepentingan yang lain. Kami berterima kasih Tuhan karena inilah kami memberikan hidup kami, dan kami masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, dan bukan hanya itu saja Tuhan, kami diarahkan kepada kehidupan dalam kedewasaan penuh. Hidup kami menjadi sama seperti Kristus hidup. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Peliharakanlah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan dan telah disucikan Tuhan, supaya perkenanan Tuhan ada dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan semua hidup dalam tangan Tuhan. Dan jemaat Tuhan memberkati mereka semua dalam pergumulan hidup mereka. Dan juga kami berdoa baik yang sedang bekerja, yang belum bekerja, maupun yang akan bekerja. Demikian juga yang sedang menempuh pendidikan Tuhan, mulai dari pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi. Dimanapun mereka berada Tuhan dalam menempuh pendidikan, Tuhan tolong mereka sekaliannya. Yang masih menghadapi ujian akhir semester, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, tolong mereka semuanya. Kami tidak hanya menjadi orang-orang yang anak-anak kami yang lulus dengan hal-hal literasi, literatur, kitab atau buku-buku pelajaran, tetapi anak-anak kami juga dapat mempraktekkan hidup mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih, memberkati kami semuanya. Kami berdoa dan jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka yang kurang sehat, dimanapun mereka berada, yang tidak hadir, Kau dapati mereka, keadaan mereka kurang sehat, kami serahkan tangan. Kami berdoa buat Bapak Jaidi, Bapak Ibu Darmaji, dan Bapak Tohir, dan juga yang lain Tuhan yang tidak bisa sebutkan namanya Tuhan. Mereka tidak berdaya menghadapi krisis kesehatan tubuh mereka. Yang hanya berdoa kepadamu Tuhan, kekuatan Tuhan memulihkan mereka semuanya. Tuhan menciptakan setiap bagian-bagian tubuh ini dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Tidak sekedar hanya gumpalan-gumpalan materi yang tidak ada kekuatannya, tetapi setiap kami memiliki kekuatan masing. Sel-sel yang paling kecil pun ada kekuatan di dalamnya. Itulah sebabnya beri kekuatan kepada kami semuanya Tuhan. Buat sidang jemaat Tuhan dalam keadaan pemulihan kesehatan, krisis kesehatan yang mereka hadapi. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh ini kami usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan pergi. Dari kuat kuasa yang kurus darah Kristus memberikan kesembuhan. Nama Engkau dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memberkati dan menolong kami semuanya. Seluruh persembahan-persembahan yang hendak kami bawa kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkati, pakai gunakan Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat seluruh perjalanan kami sebentar kembali ke tempat kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, berkendaraan, serta pimpin mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami terus berdoa buat para medis, dokter, perawat yang merawat pasien COVID, dimanapun mereka berada. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, khususnya buat Bapak Ari, Bu Yeni, maupun juga Ibu Teguh. Kami serahkan tangan-Mu, dimanapun mereka dalam pelayanan ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, supaya kekuatan kesehatan ada dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa,
kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa yang kudus, pimpin kita sekali mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kegiatan ibadah sebentar sore ada kebaktian yang kedua jam 5. Kemudian kebaktian sore akan disertakan dengan live streaming YouTube. Kemudian untuk hari Rabu ada kebaktian doa jam 6:30 malam, juga mungkin ada live streaming. Kemudian hari Jumat juga ada kebaktian pendalaman Alkitab juga dengan live streaming. Kemudian ibadah kembali untuk hari Minggu yang akan datang, kebaktian pertama jam 10 pagi dan yang kedua jam 5 sore. Saya kira itu saja, mungkin tidak ada pengumuman dari saya yang saya ya saya kira itu ya, saya tidak ingat lagi. Cukup ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.